Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dalam pelaksanaan haji, selain rukun haji ada namanya wajib haji. Wajib haji itu dibagi kepada 6 macam. Yang pertama adalah bermalam di Muzdalifah. Pelaksanaan bermalam di Muzdalifah itu adalah setelah tengah malam, yaitu di 10 Zulhijjah. Yang dulu setelah kita jelaskan setelah wukuf kita di Arafah. Kemudian setelah wukuf di Arafah yaitu pada 9 Zulhijjah. Maka berangkatlah kita dari Arafah, maka kita tunggulah sampai kita ke Muzdalifah yaitu di 10, yaitu setelah maghrib masuk 10 yaitu Zulhijjah. Maka di 10 Zulhijjah itu sampai pertengahan malam kita berhenti sejenak di sana. Kalaupun sesaat kita berhenti, sudah dihitunglah kita bermalam di Muzdalifah. Kenapa kita diperintahkan bermalam di Muzdalifah? Tujuannya adalah untuk melaksanakan yaitu wajib haji, bukan rukun haji. Kenapa? Karena para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan adalah bermalam di Muzdalifah itu adalah bagian rukun haji. Ada yang mengatakan bahwa bermalam di Muzdalifah itu adalah wajib haji. Dan ada pun orang yang mengatakan bahwa bermalam di Muzdalifah itu wajib haji. Maka setiap orang yang melaksanakan haji kalau tidak dilakukannya yaitu bermalam di Muzdalifah, maka tidak sahlah hajinya. Kenapa? Bagian dari rukun haji. Dan ada pun yang berpendapat bahwa itu bukan rukun haji kalau seandainya kita tidak laksanakan yaitu bermalam di Muzdalifah itu, maka tetap sahlah haji seseorang. Maka oleh sebab itu mereka mengatakan bahwa bermalam di Muzdalifah itu adalah rukun. Mana di antaranya? Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu bagi seseorang yang dikhawatirkan kalau sampai dia di Muzdalifah akan membahayakan dirinya, atau ada orang yang mau melaksanakan tawaf ifadah, maka tertinggallah bermalam di Muzdalifah. Apakah hajinya tetap sah? Hajinya tetap sah. Kenapa? Karena dia cuma meninggalkan wajib haji. Dan pendapat inilah pendapat yang terkuat dari para ulama, bahwa melaksanakan yaitu bermalam di Muzdalifah itu adalah bagian wajib haji, bukan rukun haji. Kenapa boleh ditinggalkan bagi seseorang yang kalau nyatanya terdapat pada dirinya ujur untuk bermalam di Muzdalifah, maka bolehlah dia meninggalkan bermalam di Muzdalifah itu, walaupun dia berdosa dengan meninggalkan perbuatan itu. Kalau tidak ada uzur, maka bagi seseorang itu tidak boleh meninggalkan bermalam di Muzdalifah itu. Mana contohnya? Sebagaimana yang tadi saya jelaskan di atas. Kalau nyatanya sampai dia di Muzdalifah itu akan membahayakan dirinya, maka ditinggalkannya lah untuk bermalam di Muzdalifah itu. Itu namanya bagi orang yang menemukan uzur untuk bermalam di Muzdalifah. Atau ada orang yang mempercepat untuk melaksanakan tawaf ifadah, maka perbuatan yang seperti itu ditemukanlah ujur. Kalau tidak seperti itu, maka tidak ditemukan ujur bagi seseorang, maka wajiblah bagi dirinya untuk bermalam di Muzdalifah. Yaitu setelah melaksanakan bermalam di Muzdalifah, yaitu malam yang ke-10 Zulhijjah, waktunya adalah setelah tengah malam, yaitu di malam haji. Kemudian setelah itu besoknya itu ada waktu yaitu 10 Zulhijjah, yaitu melempar Jumratul Aqabah. Jumratul Aqabah itu dekat dengan Masjidil Haram. Kapan waktunya? Setelah tergelincir matahari di 10 Zulhijjah itu, maka seseorang itu diwajibkan melempar Jumratul Aqabah. Kemudian setelah itu ada lagi wajib, yaitu wajib haji yang berikutnya setelah melempar Jumratul Aqabah 7 kali di 10 Zulhijjah. Masuk dia ke 11 Zulhijjah,
masuk dia ke 12 Zulhijjah, masuk dia ke 13 Zulhijjah. Maka wajib bagi seseorang yang melaksanakan haji melempar jumrah, yaitu jumratul ula, jumratul wusta dan jumratul aqabah. Setiap jumrah itu kita lempar 7 kali. Kemudian setia juga di hari-hari tasyrik itu kita diwajibkan, yaitu 11, yaitu Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Kita juga diwajibkan untuk bermalam di Mina. Dan bermalam di Mina itu baru boleh kita keluar, yaitu kalau sudah hari yang ketiga, yaitu dari hari tasyrik. Setelah kita melakukan jumratul aqabah, yaitu di hari yang ketiga dari melempar jumrah yang 3 itu, barulah kita meninggalkan yaitu Mina. Tadi kita bermalam di Mina. Adapun bermalam di Mina itu adalah wajib haji yang keempat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun wajib haji yang kelima dan yang keenam akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saja dulu dapat yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.